Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya, kembali kita di podcast Muslim dia pagi hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di meja redaksi. Dan tentunya di kesempatan kali ini kami juga ya mengajak bagi para pemirsa yang nanti di pertengahan jalan ingin bertanya, ya silakan nanti hubungi kami langsung saja ya, karena ini adalah live di 0617944282. Atau juga ya Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085277992202 ya. Oke, di kesempatan kali ini hadir bersama kita Ustadz Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustadz di meja redaksi kita Pak Ustadz. Masya Allah. Ini kita akan bacakan satu-satu nih Ustadz ya. Thalabul ilminya tinggi kan? Iya. Masya Allah. Oke, langsung aja kita akan bacakan Ustadz pertanyaan pertama untuk kesempatan kali ini ya. Wah, ini anak-anak SMA kayaknya nih Ustadz ya. Hobinya pacaran ini. Ustadz, teman sekelas saya itu rata-rata pada berpacaran. Waduh, kayaknya dia sendiri yang jomblo nih, Sat. Nah, apakah saya harus pindah sekolah nih, Sat, agar tidak terpengaruh terhadap mereka nih, Pak Ustadz? Karena lingkungan itu kan berpengaruh juga tuh, Sat, terhadap ya iman kita gitu. Ya. Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini memang sekarang ini hampir merebak di semua titik ya. Jadi kalau ada titik kebakaran, hampir semua titik kebakaran. Nah, kasus tentang pacaran, misalnya di sekolah misalnya, bahwasanya di sekolah itu kemudian banyaknya orang yang berpacaran dan sebagainya, itu hampir kita katakan rata di semua sekolah. Iya. Ya, hampir di semua sekolah itu melakukan hal yang sama. Nah, kemudian kita merasa bahwasanya bagaimana aku ini yang berusaha untuk menjaga prinsip agar kemudian aku mempraktekkan Islam, tidak ada pacaran sebelum menikah misalnya. Nah, apakah kemudian aku harus pindah sekolah? Pertanyaannya, ikhwan atau akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita pindah, apa benar-benar steril pada kondisi yang sama? Belum tentu juga. Belum tentu kan? Iya. Karena kita masih melihat dari sepintas jauh. Sementara perkara kemungkaran, ya kan? Ini kan perkara kemungkaran kita katakan. Karena tidak ada dalam Islam pada asalnya berpacaran sebelum menikah. Nah, menyikapi hal ini dikatakan, kata Rasulullah itu, ketika kita melihat kemungkaran maka kita coba untuk merubah. Merubah lingkungan itu adalah tugas kita. Mereka tidak benar, tugas kita untuk merubahnya. Jadi lingkungan itu ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Yang enggak bisa dirubah itu contohnya lingkungan yang sering menggoda namanya setan. Kan enggak mungkin kita buat program agar setan tobat. Ya kan? Kan enggak mungkin dia. Bagaimana agar para iblis-iblis itu bagaimana agar kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mustahil. Ini sudah perjanjian antara Allah dengan iblis, ya kan? Itu lingkungan yang enggak bisa dirubah. Tapi selain iblis, selain kalangan ini, setan ini, maka masih bisa dirubah. Salah satunya adalah lingkungan itu adalah orang-orang yang berpacaran. Nah, kemungkaran-kemungkaran yang lain, orang yang dilakukan manusia itu masih bisa dirubah. Jadi lingkungan yang seperti ini, yang kemudian mereka dalam melakukan maksiat, kesalahan, maka kita yang berusaha untuk merubahnya. Iya. Nah, ini kan satu kesempatan bagi kita, ini adalah ladang pahala yang dibukakan bagi kita. Bagi kita yang mendapatkan hidayah, bagi kita yang paham, kitalah yang harus memahamkan kepada orang yang tidak tahu. Jangan kemudian, karena mereka tidak paham semua, mayoritas mereka, maka akulah yang pindah, tidak. Jadi pertahankan di situ, kemudianlah rubahlah mereka sesuai dengan kadar kemampuan. Nasihati, yang kasih tahu ke mereka bahwasanya ini nggak boleh. Kalaupun nggak bisa juga, maka dengan hatilah kita ingkari bahwasanya itu adalah selemah-lemahnya iman. Allah ta'ala alam. Walaupun terkadang berat, Ustaz. Iya, Berat. Apalagi memang kalau sendiri dikeroyok sama satu sekolah, ini kan susah nih Pak Ustaz.
Iya, itu pasti. Iya, pasti. Makanya kalaupun seandainya kita sudah melakukan satu hal, dalam artian kita nasihati mereka semua. Enggak juga. Mereka masih juga, justru mereka malah mempengaruhi. Karena jumlah kuantitas mereka yang banyak mempengaruhi kita yang sedikit. Mayoritas mempengaruhi minoritas. Misalnya, kalaupun seandainya kita sudah tidak bisa lagi khawatir dengan bagaimana pola keagamaan kita, maka bolehkah pindah? Pada asalnya secara hukum boleh, ya kan? Pada hukumnya asalnya boleh pindah. Tidak ada permasalahan pun, pada asalnya pindah sekolah boleh. Bukan satu hal yang haram, bukan. Ya, pindah. Apalagi kemudian kita berpikir pindah kepada tempat satu lingkungan yang lebih baik. Ya, itu secara hukum. Allah taala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Iya. Ya, menarik nih. Pertanyaan berikutnya adalah, ini kayaknya nih apa nih, lelaki nih. Pertanyaan dari anak laki-laki, karena jarang perempuan bertanya gini Ustadz. Ustadz, saya suka bermain bola Ustadz. Nah, terkadang selesai bermain bola itu sampai dengan azan maghrib Ustadz. Sampai azan maghrib. Ya, nah pertanyaannya Ustadz, bolehkah saya menjamak sholat maghrib saya ke waktu isya nih Ustadz? Karena kan Allahu Akbar, selesai. Duduk dulu, ya? duduk dulu apa gitu kan. Ya, atau mungkin terkadang ada di beberapa daerah ketika turnamen atau pas pertandingan itu mulainya setelah azan maghrib. Jadi waktu untuk sholat itu sangat tipis gitu kan. Persiapan di lapangan dan lain sebagainya. Nah, ketika pada saat itu bolehkah kita menjamak sholat kita Ustaz? Kalau masalah menjamak sholat ini bagi kita yang bermain misalnya, bermain. Jadi ada beberapa hukum. Ya. Pertama dilihat kalau misalnya para pemainnya dalam keadaan safar secara hukum kan boleh. Artinya saya musafir. Misalnya dari Jakarta kita undang ke Medan. Dia dalam perjalanan yang jauh. Ya kan, atau orang Medan Jakarta mainnya di Papua misalnya. Yang dua-duanya musafir. Maka ketika musafir ini bolehkah? Maka di sini mutlak boleh kan. Ini karena hukumnya adalah hukum musafir. Tapi bagi kita yang misalnya main di tanah lapang kampung dan sebagainya, main bola sampai lupa waktu karena maghrib misalnya, maghribnya lewat sampai masuk isya baru pulang, bolehkah kemudian kita menjamak? Kata para ulama nggak boleh. Karena ini bukan masuk kepada ranah yang sesuatu daruroh, ya kan, terpaksa. Ini bukan terpaksa, ini permainan dan ini perkara dunia, ya kan, perkara yang kemudian melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siogianya bagi kita adalah untuk senantiasa untuk taat dan menjalani apa yang dikatakan oleh Islam untuk senantiasa beribadah. Biarpun kalau kita lihat dari berbagai hadis Rasulullah dikatakan Nabi itu pernah menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya fil Madinah, bi ghairi udrin wala matarin. Dikatakan tanpa uzur, apakah sakit, ya kan, atau musafir. Dikatakan kenapa? Atau juga bukan karena hujan. Rasul pernah menjamak. Dikatakan di sini adalah indal hajah, kata para ulama. Wal hajatu fihi darurah. Kata para ulama bahwasanya kebutuhan di sini adalah karena kebutuhan, dan kebutuhan ini karena darurat. Contohnya misalnya Mas Laman baru keluar dari bank. Ya kan, bawa uangnya misalnya 1 miliar. Ini kalau berhenti ini di pinggir jalan, ngeri lah. Sholat ini taruh di depan. Kan kadang sering kita terjadi insiden bahwasanya tasnya dibawa lari kan waktu di masjid. Nah kalau 1 miliar ditaruh di depan shop, khawatir nanti dibawa lari, atau di belakang ditaruh juga khawatir. Pas sujud tiba-tiba hilang. Maka kan ini ada bentuk bahaya. Itu yang seperti itu yang salah satu contoh yang dikatakan ada diperbolehkan. Oke, Pak Ustadz ada telepon, kita angkat dulu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Mama Rani. Oke, silakan pertanyaannya Marani. Iya, masih berkaitan dengan sholat ya Ustaz. Iya. Saya ada pingsan kalau saya sholat dia suka ngeporin gitu kan Ustaz. Tapi kan itu kebiasaan gurunya, kadang kalau tibanya waktu sujud tuh dia suka mukul-mukul kepala saya gitu Ustaz. Mukul-mukul? Iya, jadi ditepok-tepok kan gitu kan. Yang ngekornya siapa Bu? Kucing.
kucing. mukul-mukul kepala gitu. Iya, kalau lagi sujud Ustaz. Ya, khawatir dia tidur mungkin ya. Bergerak gitu Ustaz. Sebenarnya kalau dalam sholat itu kita boleh bergerak tuh berapa kali ya Ustaz? Bergeser Oh, gitu gitu, ya. dari sajadah. Mm-mm. Nah, gitu aja pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bergerak ketika sholat Pak Ustadz. Iya. Ya, jadi terkadang memang tadi kalau ibu ini kan kucing nih. Ya, kucing yang ganggu ya. Ganggu. Ini kata kucingnya ini ibu tidur atau waktu sujud. Ya terkadang kita anak kadang nggak. anak, Nah, ini lebih darurat lagi Ustadz. Sujud ditengkrengin di atas gini. Terkadang kan mau juga kan daripada kita bangun guling dia, kita pegang, kita turunkan gitu. Sebenarnya batas bergerak dalam satu sholat itu berapa kali Ustadz? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Mhm. Nah, masalah bergerak ini adalah dianjurkan kata para ulama bahwasanya ketika kita sholat jangan memperbanyak bergerak, ya kan? Maka jatuhnya kepada satu hal yang makruh, banyak bergerak. Nah, sebagian para ulama mengatakan banyak bergerak itu berapa batasannya? Ya. Sementara dalam istilah Arab kan banyak itu jamak itu 3, ya kan? Maka mazhab Syafi'i dikatakan bergerak 3 kali maka bisa membatalkan sholat. Ya kan? Karena sesuatu hal yang tidak dibutuhkan. Nah, akan tetapi khilaf di kalangan para ulama ini, sebagian yang lain mengatakan boleh ketika ada kebutuhan. Nah, kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan waktu kita sholat bukan bagian dari gerakan sholat. Nah, contohnya dikatakan Rasulullah itu ketika Aisyah di luar, tiba-tiba ketika Rasulullah sholat sunnah, ada orang yang Aisyah mengetuk pintu. Kemudian Rasulullah dari kamarnya berjalan untuk membukakan pintu. Jadi kalau ditanya Dalam keadaan sholat Ustaz? dalam keadaan sholat, gitu, Allahu Akbar misalnya. Kemudian Aisyah datang, kemudian Rasulullah berjalan, kemudian membukakan pintu, tapi dengan tidak menjawab, Waalaikumsalam, silakan masuk, duduk, apa enggak. Ya. Kenapa? Kata para ulama, karena Aisyah adalah sang pemilik rumah dan dia wanita, tidak seyogianya di luar rumah sendirian, ya kan? Nah, itulah yang kemudian membuat Rasul bergerak dari kamarnya ke pintu depan ruang tamu ya, dan membuka agar Aisyah masuk. Itu yang satu. Yang kedua, dikatakan Rasulullah ketika sholat membawa Hasan dengan Husain. Gendong. Ya kan, digendong. Ketika mau sujud diletak. Kalau sujud kan jatuh kalau enggak ini. Iya. Nah, kemudian setelah mau naik diletakkan lagi di bahunya. Jadi dikatakan ini melebihi dari 3. Ya biasa ketika anak ya, angkat, taruhkan, angkat. Ini gerakan ini kan bukan 3, 1, 2, 3. Apis gitu. Ya. Jadi secara umum dikatakan ketika saya ditanya manakah yang lebih kuat, saya adalah mengatakan kesimpulannya adalah boleh bergerak lebih dari 3 kali berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau enggak, misal kadang-kadang ada kita lihat kancingnya, bajunya, mereknya apa, dan itu enggak dianjurkan. Allah Ta'ala. Oh gitu ya Ustaz. Oke, ada telepon lagi Ustaz, kita angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, dengan siapa di mana? Oke Aisyah Ustaz. Oke Aisyah, silakan. Di Sedang Bedagi. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wafiki barakallah. Ada 2 nih pertanyaan ini Ustaz. Iya. Pertanyaan berbeda ini Ustaz. Pertanyaan pertama mengenai sholat ini Ustaz ya. Ini kan hari Jumat ya Ustaz ya. Iya. Anak masih belum paham gitu Ustaz. Azan sholat Jumat itu berapa kali? Kalau tahu anak tahu 2 kali gitu kan Ustaz. Iya. Itu waktunya apakah berdekatan gitu Ustaz? Karena yang selama ini saya dengar di sini ya Ustaz ya, yang saya ketahui di sini Ustaz ya, itu hanya jarak beberapa menit dari azan pertama dan kedua gitu Ustaz. Oke, langsung ke pertanyaan Apakah kedua. seperti itu gitu Ustaz? Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang ini Ustaz. Ini ada seseorang yang mau bertanya ke kita ini Ustaz ya. Dia menunda kehamilannya gitu Ustaz. Karena ini kan dia mau nikah itu kan Ustaz. Iya. Lalu kan kita bilang semoga segera diberi keturunan gitu kan Ustaz. Lalu dia mengatakan begini Ustaz. Belum Kak, belum mau hamil dulu nanti setelah berkarir katanya Ustaz. Mereka berdua selesai kuliah dan berkarir baru nanti memiliki anak gitu Ustaz. Oke. Apakah boleh seperti itu Ustaz, menunda kehamilan gitu Ustaz? Iya. Tolong penjelasannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustaz berkaitan dengan azan sholat Jumat. Azan sholat Jumat itu kan yang sering di Indonesia ini ada 2 kali Pak Ustaz ya.
Dan jaraknya itu terlalu dekat. Dan jarak azan pertama itu adalah ketika sudah masuk waktu. Kemudian orang pada sholat mungkin ya. Sholat setelah azan, kemudian azan khotib naik baru azan lagi. Tapi ditahan dulu Ustaz. Jawabannya karena kita harus rehat dulu. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali. Ya, dan tetap di Podcast Muslim. Oke pemirsa, kita balik lagi ya di Podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Oke, dan kembali Pak Ustadz ya, masih berkaitan dengan pertanyaan Ukti Aisyah di Serdang Bedagi. Berkaitan dengan sholat tadi Pak Ustadz, sholat Jumat, azan. Azan ya, azan dua kali. Apakah emang ini juga termasuk syariat? Dan apakah tata cara yang selama ini kita tahu di masyarakat itu memang seperti itu Pak Ustaz? Kalau mengenai tentang azan 2 kali, pertama pada zaman Rasulullah SAW itu tidak dilakukan. Tapi kemudian ketika Utsman bin Affan, pada zaman Utsman bin Affan, mendapatkan kaum muslimin masih sibuk dengan dagangnya. Sehingga kemudian Utsman menyuruh para muazzin itu untuk berkumandang azan. Di mana? Di pasar. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia agar meninggalkan dagangnya dan bergegas untuk berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Nah, dikatakan di sini berarti satu hukum ini yang dibuat oleh Utsman bin Affan kemudian yang diikuti kaum muslimin. Nah, cara mengikutinya akan tetapi beda praktek. Nah, kalaupun seandainya kita ingin melakukan maka jaraknya yang jauh. Jarak ini adalah jarak untuk mengingatkan orang agar kemudian melakukan sholat Jumat. Dan itu pun dilakukan dengan jarak tempo yang sedikit jauh. Agar orang itu bisa bersiap-siap. Bukan ketika masuk waktu sholat Jumat. Jadi kalau kita mau ingin mempraktekkan apa yang dilakukan Utsman, maka lakukanlah sebelumnya. Misalnya kalau sekarang Jumat jam 12 jam 12 siang, ya mungkin kita jam 11 atau setengah 12. Sebelum masuk waktu. Masuk waktu. Agar apa? Agar mengingatkan mereka untuk meninggalkan kegiatannya. Untuk mengingatkan, oh hari ini hari Jumat. Itu dia illah atau sebab kenapa Utsman bin Affan membuat hal itu. Nah, bukan orang seperti kita sekarang. Sekarang ketika dia hanya mengambil 2-nya saja. Jadi ketika sudah masuk waktu azan, kemudian ada yang melakukan sholat, ada yang melakukan baca Al-Quran, selang beberapa menit azan lagi. Bukan yang seperti itu. Ini bukan mengumumkan namanya, tapi adalah hanya mengikuti 2-nya saja. Nah itu dia. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan kedua kita tahan dulu karena sudah ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Ummu Khadijah Ustaz. Ummu Khadijah di Tebing Tinggi. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan Bu. Ini kan kalau laki-laki itu kan sebaiknya kan dia sholat sunnahnya di rumah ya Ustaz. Iya. Gimana kalau sholat qobliyahnya itu di rumah tapi jadi masbuk sholat di masjidnya. Nah kalaupun sholat ya Ustaz. Iya. Nah kalaupun sholat qobliyahnya pun di masjid tetap tertinggal juga pas tahiyat terakhir itu pasti jemaah itu sudah berbaris juga gitu. Jadi was-was juga jadi rasa sholat itu tadi gitu. Jadi di antara 2 pilihan ini pilihan mana yang terbaik Ustadz ya? Iya, oke terima kasih. Syukron Ustadz ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tahan dulu pertanyaan dari Ummu Khadijah. Kita masuki pertanyaan Ukti Aisyah tadi, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, menunda hamil sudah menikah nih Pak Ustadz. Ya kan kita kalau orang baru nikah itu ya doanya salah satunya ya moga cepat dapat momongan gitu. Yang didoakan bilang jangan. Iya, jangan didoain dulu lah, mau berkarir dulu nih gitu. Boleh nggak menunda kehamilan nih Pak Ustadz?
Ya, menunda kehamilan itu secara hukum tidak boleh. Ini secara hukum asal. Maka kata Rasulullah itu tazawwajul walud al wadud. Maka nikahilah wanita-wanita yang memiliki kasih sayang, yang sayang sama suaminya dan yang banyak anaknya. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, maka aku akan berbangga dengan apa? Dengan banyaknya jumlah umatku pada hari kiamat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, unzur ilal ufuq, unzur ilal ufuq." Kata Allah, "Muhammad, lihatlah ke atas, lihat ke atas." Ternyata kata Rasulullah, "Wajaa sawadul a'zam." Maka datanglah hitam-hitam. Dalam artian saking banyaknya jumlah umat Rasulullah. Maka kata Rasulullah, "Apakah ini umatku, ya Allah, ya Rabb?" Katanya iya. Dan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, 70.000 di antara mereka. Fastazada Rasulullah, maka Rasulullah minta tambah. Nah, menunjukkan di sini Rasul bangga dengan banyaknya umatnya. Jadi bagi kita jangan menunda karena faktor-faktor yang tidak syar'i. Contohnya apa? Oh, ternyata dokter menganjurkan ketika hamil dia bisa membahayakan kandungannya. Ya kan? Atau faktornya karena ada penyakit tertentu dan sebagainya. Tapi kalau hanya sebatas karir, belum pingin ngomonglah, kenapa belum pingin bau ompol misalnya. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Udah capek aku, kenapa? Masa rumahnya bau ompol terus. Berhentilah punya anak. Kadang-kadang gitu kan persalamannya. Nah, yang seperti ini adalah bukan alasan yang syar'i. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau ngatur jarak Pak Ustadz, ini soalnya kalau nggak diatur rapat semua nih Ustadz. Bukan anak tangga lagi Ustadz, tapi hampir rata dia. Kesundulan terus nih Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ya secara hukum boleh. Secara hukum boleh untuk mengatur jarak. Mengatur jarak itu boleh saja. Bagaimana kemudian agar anak bisa penuh menyusui misalnya. Boleh saja. Oh boleh kalau gitu Ustadz. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita kembali ke pertanyaan Ummu Khadijah tadi, yaitu berkaitan dengan ya seorang laki-laki itu kan sholat sunnahnya itu paling baik di rumah nih Ustadz. Ya. Tapi kalau kita sholat qobliyahnya di rumah, ke masjidnya masbuk. Iya. Ini gimana Ustadz? Atau kalau kita sholat qobliyahnya di masjid pun, kita tahiyat akhir, itu udah komat aja dia Ustadz. Ya, jadi kan kita kan nggak kusuk gitu Ustadz. Nggak mungkin kita balap ya. Iya, gimana nih Pak Ustadz? Ya, ini memang dilema nih sekarang tuh hampir semua masjid seperti itu. Ini yang pada BKM ini yang mendengarkan para BKM, maka hendaklah jagalah jarak. Jangan ketika bicara anak dijaga jaraknya. Ketika bicara tentang sholat sunnah ini gak dijaga jarak antara iqamah dengan azan. Pada asalnya kita itu BKM adalah badan kemakmuran masjid, harus mengatur. Dan harus mengatur jarak bagaimana orang yang ingin mengambil sunnahnya sholat sunnah di rumah. Yang sekitar masjid ingin sholat sunnah di rumah, yang afdolnya adalah maka kita akan berikan jeda berapa menit, berapa waktunya yang disepakatin. Nah, jadi sehingga kita bisa melakukan sholat sunnah di rumah. Karena ini yang afdolnya. Ataupun bagi kita yang tidak, maka melakukan di masjid silakan. Ya kan? Ini bagi kita BKM. Dan kalau bagi kita yang tidak BKM, kita sebagai makmum saja, datang ke masjid tiba-tiba sudah qomat saja, maka manakah yang lebih didulukan? Maka yang didulukan adalah yang wajib. Ketika wajib dengan sunnah bertabrakan, maka tuqaddimul wujub, maka didepankan yang wajib. Bahkan ketika kita masih sholat, tiba-tiba udah qomat, misalnya rakaat pertama Allahu Akbar kita sholat sunnah, muazin sudah qomat untuk melakukan sholat wajib, maka batalkanlah sholat kita ini. Kenapa? Karena ada fadilah ketika kita mendapatkan takbir bersama dengan imam, dan itu juga menjalankan sholat yang wajib. Maka ketika ada wajib dengan sunnah, maka dulukanlah yang wajib. Allah ta'ala. Oke Ustaz, kalau posisinya nih Ustaz, kita sudah hampir tahiyat akhir nih Ustaz. Kan nanggung banget nih Ustaz. Udah tahiyat akhir, tiba-tiba muazzinnya qomat. Apakah kita batalkan? Yang mungkin tinggal detik-detik terakhir. Ya kalau tinggal sedikit nggak apa-apa. Tinggal sedikit ya, tapi jangan diperpanjang doanya. Nanti baca doa lagi dia.
Fi duburi kulli shalah kata Nabi kan. Dia memperpanjang doa dan sebagainya. Maka bacalah yang kadar-kadar wajib agar kita bisa mendapatkan Takbir. dua padilah tadi kan. Sholat sunnahnya dapat dan sholat ininya dapat juga wajib. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke pemirsa, kembali kita ajak ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih ada kesempatan dan peluang bagi Anda. Silakan di 0617944282 atau kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085277992202. Oke Pak Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ya, Ustadz, saya seorang siswa SMA nih Pak Ustadz. Tapi saya sepertinya itu jatuh cinta dengan salah seorang guru saya yang masih single nih Ustadz. Masya Allah. Ya. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan? Ini bukan lanjutan pertanyaan yang awal tadi kan? Oh lain nih Ustadz, lain. Karena tadi nggak dapat pacar, dia nggak punya pacar. Gurunya. Gurunya bukan. Bukan Ustadz. iya. Tapi memang banyak nih anak SMA kan, lihat ada gurunya. Biasanya guru itu paling rapi kalau datang kan Ustadz. Iya. Apalagi gurunya masih single, masih gadis gitu kan. Ini kadang buat bagi anak-anak yang masa puber ini ya terpesona dan seakan-akan jatuh cinta gitu. Karena memang kemarin sempat viral itu kan. Ada seorang siswa yang melamar gurunya dan menikah akhirnya. Masya Allah ya. Dan jangan-jangan dari dia pertanyaannya. Gimana nih Pak Ustadz? Ya, ikhwan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama, cinta itu adalah satu anugerah. Jadi kalau kita cinta, suka sama orang, itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita mendapatkan anugerah, kita berusaha untuk mencari jalan yang benar. Ya kan? Kita udah diberikan sesuatu yang benar nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan cinta itu datangnya dari Allah. Bisa nggak kita udah cinta, kemudian orang bilang jangan cinta? Nggak bisa. Karena hati kita Allah yang memberikan. Jadi itu anugerah, satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika cinta diberikan bersemayam di hati kita, baik kepada guru atau yang siapa saja, ketika kita cinta bagaimana berusaha cinta kita itu menjadi satu hal yang halal. Karena ini di dalam jurang kita ini diberikan nikmat bisa jatuh kepada dosa atau kepada pahala. Maka bagaimana caranya? Caranya tidak ada lain adalah menikah. Nah, Jadi kalau jatuh cinta sama gurunya boleh gak? Secara hukum boleh. Itu anugerah dari Allah dan itu nikmat. Ya kan? Kita kadang-kadang lihat, kok suka ya lihat anak ini misalnya. Atau kok gemes sekali lihat anak ini. Kan itu juga cinta, bukan cinta kepada lawan jenis saja kan? Cinta. Jadi bentuk anugerah. Kecintaan itu maka realisasikanlah pada hal yang halal. Gitu Ya deh. kan? Ya halal kan? Ya sempat ada orang bilang gini, alah cintamu itu masih cinta monyet nih, itu cinta ecek-ecek gitu, nggak beneran gitu. Tapi apa memang ada cinta-cinta seperti itu, cinta monyet gitu? Nggak tahu kita cinta monyet tapi cinta buaya cinta. Tapi pada asalnya ketika, nah lihat satu hal yang mungkin harus dicamkan oleh orang tua. Iya. Untuk bagi kita semua, Imam Syafi'i satu imam yang besar. Dikatakan bahwasanya ketika ibunya melihat kemaluan ya, kemaluan waktu tidur Imam Syafi'i, kemaluannya berdiri, ya kan? Mungkin karena dia mimpi dan sebagainya, besoknya dinikahkan. Agar apa? Agar dia terjaga syahwatnya. Setiap orang kan itu mau ulama, mau nggak ulama, mau orang biasa, mau preman, mau siapa sih, syahwat itu kan ada, Iya. ya kan? Tapi bedanya bagi orang-orang yang beriman adalah meletakkan syahwatnya pada tempatnya. Jadi ibunya gitu lihat, maka kemudian langsung dinikahkan. Biarpun usianya belum usia pernikahan. Kalau kita kan mau berapa kali pun gak usah nikah dulu katanya kan. Ya kan? Ada perbedaan. Itu kenapa? Karena seorang ibu yang tahu bagaimana dia harus menyelamatkan anaknya dalam perkara syahwat. Kita bilang tunggu dulu jangan nikah kalau sekarang kan. Tunggu dulu, belum belajar, belum ada kerjaan, belum ada ini. Karena apa? Karena paradigma kita berpikirnya apa? Paradigmanya harta terus. Sementara para ulama, para ulama itu berpikirnya bagaimana dia menyelamatkan akhiratnya.
dia tidak terpikir kepada syahwat, akan tetapi terus fokus kepada ilmunya. Nah, bayangkan bagaimana ketika melihat seperti ibunya langsung besok menikahkannya. Masih remaja. Kalau kita enggak sampai 30 pun tunggu, masih kecil. Itu Allah taala misal. Oke, Masya Allah. Jadi emang solusinya ya nikah, Ustaz. Tapi kalau cintanya ditolak, Ustaz, sama guru. Dukunnya nggak boleh bertindak. Gak boleh bertindak. Oke, terima kasih, Ustaz. Kita harus rehat dulu. Ya, namun sebelum rehat, tampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ibu Rini, Ustaz. Oke, Ibu Rini. Langsung pertanyaan Bu Rini. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya gini, Ustaz. Kami mau diajak saudara pergi, Ustaz, jalan-jalan. Masya Allah. Kami nggak Tapi diajak nih. saudara ini perginya mau ke suatu tempat yang di sana banyak orang meminta keberkahan di kuburan, Ustaz. Iya. Iya, pokoknya di tempat wisata itu ada kuburan yang sering dimintai perobatan apa gitu lah, Ustaz, kan. Iya. Jadi gini, Ustaz, saya udah bilang saudara itu nggak boleh, mereka nggak percaya kan, Ustaz. Iya. Iya. Ya, jadi gini, Ustaz, saya kepingin juga sih ikut kan, karena berpikir sekali-sekali diajak gratis kan gitu, Ustaz. Tapi di satu sisi juga merasa takut salah gitu kan, Ustaz, kenapa perginya ke tempat itu gitu. Oke. Jadi mohon nasihatnya, Ustaz, gimana ya, Ustaz, ya saya boleh pergi dengan tujuan saya sih wisata, sekali wisata gitu lah, Ustaz. Wisata rohani ya. Iya, kayak mana gitu ya, Ustaz, ya. Oke, terima Apakah harus kasih. kami tidak pergi gitu? Iya, mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Syukran, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sebelum kita jawab kita harus rehat dulu. Oke. Untuk itu bagi para pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Iya pemirsa, kembali kita di Podcast Muslim, podcast yang Muslim sejati. Dan pemirsa, tadi pertanyaan dari Ibu Rini ya yang ada di Siantar berkaitan ya dengan wisata, Pak Ustadz. Tempat wisata ini kadang-kadang memang ada terselipkan di situ, ada wisata rohaninya juga, Ustadz. Misalkan seperti ada kuburan yang sering diziarahi orang, ya tapi terkadang orang itu berbuat syirik gitu. Misalnya meminta tawasul terhadap kuburan dan lain sebagainya, Pak Ustadz. Kalau kita Ustadz niatnya untuk wisata tapi nggak ada untuk ya kayak gitu-gitu saat bertawasul ke kuburan gitu. Karena mumpung gratis nih Ustadz, ada yang ngajak nih Ustadz. Gimana nih Ustadz? Ada dua unsur di sini. Pertama dikatakan adalah berziarah kubur. Ziarah kubur itu kata Rasulullah, kuntu nahaitukum ziaratul kubur ala fazuruha. Maka kata Rasulullah, maka berziarah kuburlah, sesungguhnya dulu pernah aku larang, sekarang berziarah kuburlah. Menunjukkan ada masyru'nya, disyariatkannya berziarah kubur. Yang kedua, bertawasul. Ya kan? Mengambil wasilah secara hukum boleh. Ya kan? Mengambil hukum, misalnya Pak Slamet nih, kita anggap Pak Slamet ini adalah orang yang soleh, yang sholat wajibnya terpenuhi, sholat sunatnya terpenuhi, dan ibadah-ibadah lain terpenuhi. Kita bilang, Pak Slamet tolonglah doakan aku sedang sakit, atau anakku lagi ujian dan sebagainya. Apakah boleh mengambil wasilah? Kita yang tidak langsung meminta kepada Allah, boleh. Akan tetapi dikatakan, bagaimana dengan meminta tawasul kepada kuburan, meminta kepada orang yang sudah meninggal, kita mengatakan, oh ini kayaknya dia orang yang soleh, tapi sudah meninggal. Maka di sini tidak diperbolehkan. Nah, bukan semua tawasul nanti kayaknya dikatakan oh kita ini semua tawasul tidak bolehkan. Enggak. Tapi ada beberapa yang tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kata Imam Malik dikatakan bahwasanya berziarah kubur saja diniatkan itu kan ke kuburan orang yang kita anggap soleh. Iya. Berziarah kubur ke kuburan Rasulullah maka secara hukum kata Imam Malik adalah makruh.
Kita datang ke Madinah diniatkan untuk hanya berziarah kubur Rasulullah, niatnya awalnya, intinya, maka itu tidak dibolehkan, dimakruh, dibenci. Ya. Ya kan? Maka dikatakan wala tasuddur rihal ila thalatha, kata Rasulullah, maka janganlah kalian berpergian wisata rohani kecuali 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Palestina di Palestina. Ya. Nah, jadi 3 masjid ini yang dianjurkan. Larangan ini bukan memang mutlak dia jatuhnya kepada haram, bukan. Tapi ini anjuran, menitik beratkan kepada 3 masjid ini. Ke tempat yang lain boleh. Tapi ketika kita mengambil bertawasul yang bukan benar, maka itu jadinya tidak boleh. Karena dikatakan apa? Karena di sini ada satu kesalahan. Kata para ulama, kaidahnya, sesuatu yang wajib, jalan menujunya wajib. Sesuatu yang haram, jalan menujunya menjadi haram. Ya. Ketika kita mengambil mereka bertawasul, meminta kepada kuburan, Syekh, tolonglah doakan aku, bahwasanya aku punya masalah. Kita meminta hanya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mengambil wasilah, dikatakan adalah dari orang-orang yang mampu, dalam artian dia masih hidup, dalam artian dia memang orang yang saleh. Tapi ketika sudah meninggal, bahkan ke kuburan Rasulullah saja ketika kita minta kepada Rasulullah tidak boleh. Ya, apalagi kemudian kepada orang yang soleh. Jadi nggak ada arti apa ya? Ada orang dalam nih, dia kan udah meninggal kan seharusnya lebih dekat sama Allah gitu. Pakai ajudan ya. Pakai aja dan ke orang dalam biasa lebih cepat dia doanya terkabul gitu. Ustaz. Ya, ini bicara tentang pejabat kan. Iya, jadi nggak benar bagi kita. Mana yang lebih bagus jangan. Jangan pergi. Kenapa? Karena kita mengikuti setiap yang ngikut itu dikatakan kita bagian darinya. Karena kan kita ini dengan sukacita ikut. Aku nggak pernah jalan-jalan ikut ke sana. Ngelihat apa? Ngelihat kemungkaran. Ini kan kita ngelihat kemungkaran namanya. Wisata nengok kemungkaran. Iya, bukan wisata rohani. Maka pindahkanlah tempatnya ke tempat-tempat yang perkara yang baik ataupun perkara yang halal saja. Misalnya ke pantai, ke mana lagi, ke gunung dan sebagainya. Allah taala. Semua ke gunung orang gunung nih Ustaz. Iya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Iya, Ustaz kita lanjut kembali, kita bacakan pertanyaan ya yang telah masuk nih Ustaz. Ini Ustaz. Ustaz, dulu waktu SD saya pernah mengambil makanan di kantin tanpa bayar nih Ustaz. Iya. Dan saya sekarang sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Jadi apa yang harus saya lakukan nih Ustaz? Karena ibu kantin yang dulu itu sudah lama meninggal nih Pak Ustaz. Om kita datangi minta maaf gitu kan. Ya udah lama meninggal dia. Jadi gimana Ustaz solusinya Ustaz? Iya, ini masalah mengambil makanan yang bukan haknya. Iya. Mencuri lah, bahasa sederhananya mencuri. Ketika kita mencuri makanan, maka tetap saja itu adalah sebagai tanggungan bagi kita. Besar kecilnya adalah satu tanggungan bagi kita, harus kita penuhi hak mereka. Iya. Jadi kalau kita ada utang ke mereka 200.000, tetap saja kita harus membayar 200.000 itu apa yang kita kadar yang kita makan. Jadi kalau seandainya dia sudah meninggal, ibu tadi sudah meninggal kan, maka kita harus memberikan kepada anaknya, kepada ahli warisnya. Siapa? Karena harta itu pindah ke harta ahli waris. Iya. Nah, ada juga yang dikatakan nggak dapat lagi, entah pindah kemana. Ada yang kadang-kadang meninggal, keluarganya dicari juga nggak ada, bagaimana? Maka kata para ulama, maka sedekahlah dengan kadarnya. Oh 200.000 atau kemarin berapa waktu itu? 2.000. Harta 2.000 itu disedekahkan untuk siapa niatnya? Untuk sang pemilik barang. Nah, jadi itu kata para ulama anjurnya. Setelah kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kesalahan, beristighfar kepada Allah, mohon ampun, kemudian kita cari dia. Kalau kita tidak dapatkan, maka sedekahkanlah dengan kadarnya. Oh, gitu Ya caranya. kan? Dengan kadarnya diniatkan untuk sang ibu kantin tadi. Nah, karena nggak kita cari nggak ada, dia mungkin udah pindah ke kota atau sudah meninggal, keluarganya udah nggak kita tahu lagi, maka sedekahkan. Itu dia caranya. Oke, Ustaz. Ustaz, ini kan beliau ini melakukannya ketika SD, Ustaz. SD itu kan belum balik. Apakah dosa yang dilakukan sebelum balik itu terbawa? Karena saya pernah dengar katanya kalau anak yang belum balik itu belum berdosa gitu katanya, Ustaz. Ya ketika belum balik pada asalnya nggak apa-apa. Cuman ketika itu hak manusia tetap saja dan lebih utama untuk dipenuhi haknya. Nah, apalagi kita masih ingat ini. Iya, kita ingat waktu kecil dulu ini kita ngambil barang orang dan sebagainya.
Maka ketika bisa dibayar maka penuhilah. Oh gitu. Apakah sesuai dengan harga? Kalau zaman dulu nih Ustaz ya, kalau zaman anak dulu kan harganya paling 100 rupiah. Sementara kalau Sekarang dengan udah nggak ada harga lagi nggak ada 100 100 rupiah itu, mungkin harganya jadi 1.000 gitu. Ya dengan kadarnya aja. Kadarnya misal kemarin itu kalau di rata-ratakan sekarang, misalnya jadi sekian rupiah atau 2.000 rupiah, ya 2.000 rupiahnya disedekahkan. Apakah masukkan kota infak masjid ataukah apa saja, diniatkan apa untuk mengganti jajan yang kucuri waktu itu. Gitu aja solusinya. Pokoknya aman insyaallah ya. Iya, Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Masih ada waktu kita sedikit lagi Ustadz. Iya. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ustadz, ya saya kecanduan rokok nih Ustadz. Iya. Dan saya minta nasihat dari Ustadz bagaimana cara berhenti dari kecanduan tersebut. Dan bolehkah saya menghentikannya pelan-pelan ya Ustadz. Sementara ini saya sudah tahu bahwasannya hukum tentang rokok itu adalah haram Ustadz. Artinya kalau mau diberhentiin sekaligus itu kadang susah Ustadz. Pelan-pelan ya artinya ini tahu nih barang ini haram, tapi tetap ku sedot juga gitu, hisap juga gitu Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Ini kayak kemarin ya, kita bilang pertanyaan yang sering muncul, apa mungkin kita ikut kepada Dajjal? Ada bacaan kafir di jidatnya. Iya ada. Kita katakan Anda sama juga dengan orang yang merokok. Kita bilang udah dibilang mematikan pun tetap saja diikuti kan. Ini kadang-kadang logika yang sederhana, tapi kemudian kita nggak bisa membantahnya. Bagaimana kemudian orang yang ingin berhenti merokok dengan secara bertahap? Iya. Ada penelitian juga tuh Pak Slamet di Inggris dari Oxford University kesehatannya. Iya. Dia mengatakan mengambil penelitian bahwasanya orang yang berusaha untuk berhenti seketika itu secara totalitas maka mereka lebih sukses ketimbang orang yang Pelan-pelan. pelan-pelan. Oh. Nah, kayaknya nggak sanggup lah pelan-pelan aja. Tapi nggak juga selesai-selesai. Iya. Hampir 1 hari sampai sebelum meninggal. Ya, biasanya 2 bungkus jadi sebungkus, tapi konsisten tiap hari. Iya. Maka dikatakan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita pecandu rokok, maka berhentilah. Kenapa? Pertama, kita tidak mendapatkan manfaat. Kalau mendapatkan manfaat maka di situ disebutkan, kalau jual produk kan disebutkan manfaatnya. Iya. Ini bahkan disebutkan mudarat. Mudarat bukan Ya manfaat. kan? Iya. Di sampul sampul rokoknya itu kan mematikan lah. Dulu Rokok dapat membunuhmu dan sebagainya. Ini sudah dijelaskan. Tapi kemudian kita buta dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita buta. Kalau di situ dibilang ada racun tikus mematikan, apa kemudian kita minum? Kan enggak. Ini udah tahu mematikan kemudian kita konsumsi. Itu yang pertama. Kita sudah dijauhkan dari Allah, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memiliki akal sehat, bagi kita yang Islam sebagai panduan kita, maka tinggalkanlah. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita nggak sanggup, maka dikatakan bagaimana caranya? Katanya kasih tahu kepada keluarga, istri, anak, orang yang di sekitar kita apa, agar ketika kita ingin mengkonsumsi rokok itu, kemudian mereka bisa membantu kita untuk mengingatkan, untuk membuat kita sibuk dan sebagainya. Yang ketiga dikatakan adalah sabar. Dikatakan wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Orang-orang yang berusaha untuk sabar, melakukan kesabaran, pasti akan disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita yang nggak mau. Masalahnya kita yang nggak sabar. Kita yang nggak mau azam, keinginan kuat dari hati. Ya. Separuh-separuh niatnya. Jadi kenapa kemudian timbul bertahap? Karena niat kita yang belum full, masih separuh-separuh. Jadi niat separuh, dengan rokoknya juga separuh. Itu dia. Allah ta'ala. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan tampaknya waktu kita sudah habis. Iya. Ucapan terima kasih untuk antum yang telah hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Sama-sama. Insyaallah jazakallah khairan. Buatnya. Nah pemirsa, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan kembali lagi esok hari di jam yang sama. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.